Mungkin buku ini bisa jadi salah satu list bacaan teman-teman. Butuh perjalanan yang sangat panjang gitu. Seberapa hilangnya diri kamu saat itu? Aku nggak tahu diri aku sendiri. Oke, selamat datang teman-teman Circle E Podcast. Kali ini aku bakal ngelanjutin apa yang udah kita bahas kemarin. Kenalan dulu, siapa tahu ada yang udah lupa. Narasumber spesial kita ada Zizi. Halo. Oke, Zizi. Kemarin kan di part sebelumnya kita sudah bahas tentang siapa kamu, kita kenalan sama kamu, dan akhirnya basicnya kamu adalah ketika membuat buku adalah membaca. Kita berbicara tentang membaca, dan fun fact yang aku dapat dan aku ingat adalah ternyata tingkat membaca Indonesia itu meningkat, salah satunya dipelopori oleh Gen Z. Cium tangan, oke. Masuk ke inti yang bakal kita bahas ya guys. Buat teman-teman Gen Z yang lagi nyari buku atau pengen baca buku apa tentang self improvement dan juga mental health, mungkin buku ini bisa jadi salah satu list bacaan teman-teman. Di podcast sebelumnya kita udah bahas tentang apa aja elemen dari covernya, kenapa. Langsung aja kita membedah isi buku ini. Oke, Izzy. Dari ini buku Kaleb ya? Iya, betul. Kalebnya bareng siapa? Penulis yaitu Kak Rahmatanil Alamin. Beliau adalah seorang dosen di Sumatera Selatan dan beliau udah banyak menulis tentang buku-buku self improvement seperti ini. Oke. Karena berakar dari overthinking, apa kata orang kemarin ya, ketika fase-fase kamu mengabdi di pondok ya, menunggu gap year juga. Ada satu bagian, salah satu dulu ya. Banyak nih yang menarik dari daftar isi. Ya. Di bagian ruang yang hilang. Di sini kamu memberikan bridging. Apa itu hilang? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, kayak kamu punya buku self improvement dan mental health, tiba-tiba langsung dibuka dengan apa itu hilang, dengan cover yang Kayak berat malu, ya, kayak berat ya, kayak apa kenapa sih? sama hilang gitu ya? Apa yang hilang? Iya, iya, iya. Oke. Jadi kayak sebenarnya kalau dibahas tuh lucu banget. Dari semua buku tuh kenapa harus hilang? Aku bisa ketawa nggak kalau lucu? boleh banget. Lagi ya, ulang. Sebenarnya kalau dibahas Kenapa kok harus hilang gitu? Kebanyakan orang kalau mau buat buku tuh kayak lebih aku menemukan atau ayo sembuh gitu kan ya, banyak penulis-penulis yang bikin buku tuh kayak gitu. Tapi kenapa kok aku malah menulis buku malah saat diri kita hilang gitu? Saat aku hilang, kenapa gitu? dan bagian pertama adalah langsung apa itu hilang. Apa itu hilang gitu. Nah, oke. Kenapa sih tentang hilang itu? Apa itu hilang gitu? Bagaimana dengan kehilangan gitu? Kalau aku tarik di sesuai buku itu ya, hilang itu sendiri kan menurut KBBI adalah sesuatu yang tidak ada di genggaman kita, sudah menghilang, sudah ketika kita melihat sesuatu itu nggak ada, itu hilang gitu. Dan di situ aku kayak membayangkan bahwa kayak contoh ya, ada seseorang yang kunci motor, kita mau keluar, kunci motornya nggak ada, itu kan kayak hilangan. Terus kayak kita mencari itu tuh kemana, benda itu tuh kemana, akhirnya kita kayak pusing padahal kita udah mau keluar, kayak sepusing itu, serumit itu kita kehilangan barang gitu. Apalagi kita kehilangan diri kita sendiri. Apalagi kita kehilangan diri kita sendiri gitu. Kalau barang aja itu serumit itu, sebingung itu, semarah itu, apalagi dengan diri kita. Kayak gitu. Berarti kan karena kamu juga bilang kemarin itu kayak buku ini adalah kumpulan pengalaman kamu yang kamu rasakan ketika overthink itu, seberapa hilangnya diri kamu saat itu? Hilang banget. Hilang. Aku nggak tahu diri aku sendiri. Aku ngerasa dunia ini nggak sayang sama aku. Bahkan karena aku hidup di pondok, aku ngerasa walaupun aku ibadah, Tuhan tuh nggak ada loh. Padahal aku beribadah. Saking hilangnya aku. Ibaratnya tuh kalau aku rate dari 1 sampai 10, 10. Sedalam itu aku kehilangan. Mungkin berbagai faktor ya, karena kan itu masa remaja ke peralihan dewasa gitu kan. Jadi kehilangan itu menjadikan sebuah titik balik aku untuk hidup aku selanjutnya. Jadi berat banget gitu. Ketika kan aku dihadapkan dengan Zizi yang udah melewati fase itu kan. Iya.
bagi kamu sendiri, ada berapa lama kamu sempat meromantisasi rasa kehilangan itu? Kayak fase-fasenya, terus kayak setelah kamu udah tahu, aku misalkan sebulan ini sedih terus, apa yang kamu lakukan ketika kamu mulai sadar kayaknya aku nggak perlu deh meromantisasi semua itu terlalu lama. Sebenarnya kalau dibilang mau romantisasi tuh bener ya, tapi kalau untuk dibilang lama dan itu tuh lama banget Putan sebenarnya, kayak hampir setahun aku kehilangan kayak gitu karena sedih, aku pendam karena aku nggak ada teman, aku pendam lagi dan waktu itu aku nggak bisa cerita ke siapapun. Akhirnya romantisasi kesedihan itu tuh lama banget, kayak makin dalam dan makin parah gitu. Tapi saat aku sudah menemukan jalan arah, ketika aku udah nggak hilang lagi itu, aku pertama tuh nggak harus buru-buru untuk sembuh. Aku sadar dulu nih, kayak aku emang lagi hilang, aku tuh emang kemarin aku abis berat gitu. Jadi aku masih sadar dulu gitu, nggak langsung buru-buru cepat aku harus sembuh nih. Kalau aku udah sembuh aku harus ngapain gitu, enggak. Tapi aku kayak ibaratnya tuh di fase kesembuhan itu gitu. Nah, momen apa kalau misalnya kita tarik lagi ya alur yang mundur ke belakang itu, kayak momen apa yang menyadarkan kamu kayak aku nggak mau kehilangan selama ini gitu? Kamu sadar tuh di momen apa sih? Iya, momen dimana aku udah berani berbicara ke kedua orang tuaku. Kayak karena selama itu aku nggak pernah cerita ke orang tuaku Putan, kayak aku pendem terus kan. Jadi ketika aku udah berani berbicara ke orang tuaku, ternyata aku masih ada yang sayang, ternyata orang tuaku tuh peduli loh sama aku gitu, karena aku udah hidup di tempat yang toksik gitu kan ya. Jadi ketika aku udah keluar tuh ternyata dunia nggak sekejam itu loh gitu, dunia tuh masih sayang sama kamu gitu. Nah, setoksik apa lingkungan yang kamu gambarkan sampai kayak kamu ketika anaknya mendem kan, sempat jadi seorang anak yang mendem, kayak ternyata ketika aku cerita belum tentu terjadi seperti apa yang aku pikirkan. Itu emang lingkungan toksik apa yang terjadi ketika itu? Mungkin sebenarnya tuh toksik bagi aku ya. Aku nggak tahu pandangan orang ketika melihat aku pada saat itu gitu. Tapi bagi aku itu sangat toksik gitu, karena toksiknya bagi aku tuh ketika seseorang lain itu bukannya melihat bukan melihat sudut pandang yang lain, tapi langsung mengejudge dan akhirnya membuli. Wow, jadi kamu pernah tapi nggak apa-apa sekarang. Tapi Tuhan sudah menolong aku. Sudah menolong ya? Sudah menolong aku. Oke. Nah, selanjutnya kan kayak ketika kamu mulai mungkin keluar dari zona nyaman ya kalau kata orang-orang sekarang. Nah, apa kayak feel yang kamu rasakan, perasaan apa yang kamu rasakan ketika kamu yang awalnya itu gak berani ngomong sama orang tua, takutnya dimarahin, tapi ternyata ketika aku ngomong ternyata aku malah merasakan cinta di situ. Ternyata masih ada orangnya aku. Itu feel yang kamu rasakan apa? Apa yang benar-benar kayak kesadaran apa yang ngomong gitu? Iya. Jadi ketika aku udah melewati semua fase itu kan itu panjang banget ya, mulai dari sembuh terus akhirnya aku cerita orang tua dan orang tua tahu kalau aku ada kayak gitu. Aku kayak bersyukur. Wow, aku ngerasa hidup. Kayak aku tuh ibaratnya kayak udah mati suri karena mati tadi kehilangan itu, akhirnya aku hidup lagi. Itu kayak ternyata Tuhan masih sayang sama aku ya. Ternyata dunia tuh nggak kayak gitu. Dan aku ngerasa feeling yang aku rasain, aku bersyukur. Aku bersyukur bisa hidup lagi. Terus ketika kamu kayak ngerasa dapat tiket lagi, langsung menggagas buku ini dan launching buku ini. Betul. Dengan yang kita brand kamu tadi awal. Wow. Betul sekali. Menarik. Nah, tadi kan kayak kamu sempat meng-highlight hilang itu sesuatu yang nggak ada kan? Tidak ada di genggaman kita. Tapi ketika kamu menulis buku ini, apakah ada kehilangan yang sifatnya itu sembuh dalam cerita kamu? Semua bagaimana nih Putan? Semua kayak misalnya gini, misalkan kayak kita kehilangan kekasih, biasanya sekarang ya banyak kan orang yang kayak relationship gak cocok, dia hilang nih sama cowoknya, putus, udah ada sedih, remaja saya sedih-sedih, tapi ternyata balik lagi. Itu kan bisa katakan mungkin ya hilangnya semua, kayak sesuatu yang gak ada di genggaman kita nggak bisa melihat lagi, nggak bisa mendengar, nggak bisa merasakan, tiba-tiba di versi kita yang baru kita bertemu lagi dan ternyata kita punya takdir. Ada momen-momen seperti itu di hidup kamu dalam
cerita buku ini? Ada. Ada, tapi Ada. berarti buku ini nggak melulu tentang hilang yang memang nggak ada di genggaman dan aku benar-benar membuka yang baru. Ada. Oh, jadi dua-duanya ada. Iya, keduanya ada. Oh, Gitu. boleh di part mana aja sih? Kalau di partnya tuh aku nggak menuliskan ya, karena kan itu lebih ke cerita pribadi aku. Dan kalau di buku ini tuh lebih ke fokus bagaimana langkah-langkah untuk tidak kehilangan itu sendiri. Jadi aku tuh pengen fokus orang ketika kehilangan tuh tahu langkah-langkahnya gitu. Karena di part awal emang menceritakan kesedihan, tapi part selanjutnya tuh aku pengen orang tuh nggak fokus kesedihan itu sendiri gitu. Tapi ada nih kehilangan yang semu gitu. Tapi bukan ke orang, tapi kayak sesuatu yang aku butuhkan pada saat itu gitu. Yaitu aku menulis buku ini kan pakai handphone ya, aku tuh nggak pakai laptop, nggak pakai komputer, tapi kayak terbatas gitu, karena kan aku pada saat itu nggak kenal siapapun, jadi kayak untuk relasi itu aku kurang gitu, kayak aku belajar nulis ini tuh dari nol banget gitu. Nah pada saat itu ternyata handphone aku tuh hilang. Nah handphone hilang tuh berat bagi aku, karena apa? Karena di dalam itu ada tulisan-tulisan ini gitu. Ternyata tapi Tuhan tuh membantu aku bahwa hal-hal yang bisa hilang tuh bisa didapatkan kembali. Itu kan kayak semu gitu kan. Dan akhirnya aku sama orang tua aku dibelikan handphone itu. Dan untuk menulis kembali buku ini sampai jadi. Oh, jadi ada cerita itu di sini gitu ya. Terus karena kita berbicara tentang kehilangan, terus karena ada di daftar isi bagian ruang ikhlaskan dan relakan. Iya. Bagaimana versi ikhlas dan rela yang Zizi maksud di buku ini? Aku kalau mendefinisikan sebuah keikhlasan dan relakan tuh sangat-sangat berat dan sulit gitu, karena ikhlas yang aku jalanin dan sampai sekarang di titik ini tuh butuh perjalanan yang sangat panjang gitu. Karena aku dulu pas nulis ini kan itu belum selesai ya, belum selesai sama sekali ibaratnya penerimaan aku terhadap cerita aku yang dulu gitu. Nah aku melakukan perjalanan spiritual dengan kayak aku konsultasi dengan guru aku, terus yang kedua aku berobat ke psikiater gitu. Terus aku melakukan hal-hal yang positif, yaitu membangun diri aku lagi, ikut kegiatan, aku membaca buku lagi. Nah ketika aku sudah melakukan sebuah itu, terus aku baru berpikir bahwa kalau aku sakit hati terus, kalau aku memendam terus, ibaratnya aku taruh di dalam hati aku sebuah cerita itu, aku bakalan terpuruk terus dan aku nggak bakalan bisa hidup gitu. Nah dengan itu aku mulai melupakan, bukan melupakan sih, kayak lebih oke, kemarin buat cerita ya, oke kemarin itu buat pelajaran hidup ya, kayak hidup itu akan terus berlanjut gitu. Makin lama itu aku kayak cerita kayak gitu udah biasa, kayak gini aku cerita ke kamu tuh kayak udah biasa gitu tentang itu. Karena dulu aku cerita tuh kayak nangis, marah, benci gitu, Karena mungkin emosinya tuh tertumpuknya banyak ya. kayak masih ada di dalam hati aku gitu. Nah lama-kelamaan aku udah mulai fokus ke diri aku sendiri, aku cinta diri aku sendiri, aku mulai bersosialisasi lagi gitu. Akhirnya aku mulai ikhlas dan merelakan itu semua gitu. Hilang, menyadari kehilangan, mencoba untuk ikhlas dan merelakan, mencintai diri sendiri. Menemukan diri sendiri. Bagaimana kamu menemukan dan mencintai diri kamu sendiri, versi kamu di kehidupan saat ini? Versi aku, nah aku tuh dulu berpikir ketika aku mendapatkan cobaan seperti itu, aku tuh berpikir bahwa aku nggak mau bersosialisasi dengan manusia lagi. Ansos. Iya, aku kayak ansos banget. Aku dari semester 1 sampai semester 3 tuh aku kayak sulit banget ya, kayak yaudah gabung sama orang tuh biasa aja gitu. Tapi untuk yang lebih dalam sampai aku di titik itu belum pernah gitu. Nah ternyata di semester 4 ini aku kayak berusaha untuk oke, aku harus keluar dari zona nyaman, fokus ke diri aku sendiri, merawat tubuh aku. Kayak kalau cewek itu skincare, aku lebih taat kepada Tuhan, aku membaca Al-Quran. Itu adalah sebuah bentuk aku untuk mencintai diri aku dan menemukan diri aku lagi gitu. Wow, jadi banyak ya yang dilakukan ya, gak cuman berhenti di sadar, tapi kayak memahami kurangnya aku apa. Betul. Apa yang harus aku cari itu seperti apa. Dan kayak keyakinan yang aku pegang sekarang untuk mempertahankan apa yang sudah kupikirkan itu bagaimana. Dan aku ada cerita. Gimana? Pas aku udah mulai sadar, aku telepon sama ayah. Aku bilang gini, ayah, kenapa aku nggak dari dulu ya untuk sibuk dan bertemu banyak orang? Kenapa nggak dari dulu aku tuh mulai dunia baru ini gitu? Karena aku ngerasa di semester aku awal kuliah sampai semester 3 kemarin itu aku kayak membuang-buang waktu karena aku ansos itu. Terus ayahku bilang apa?
semua sudah ada waktunya masing-masing. Tapi kamu sempat menyesal nggak sih kayak kenapa aku kemarin gitu banget, sekarangnya aku baru sadar ternyata nggak sebar itu gitu ya? Enggak, aku enggak menyesali semua kehidupan aku, karena menurut aku semua itu bisa dijadiin pelajaran buat aku, walaupun sakit gitu. Semua masih ada Betul. hikmahnya. Betul banget. Oke. Setuju. Buat teman-teman Circle A yang masih penasaran sama isi buku ini dan bagaimana seorang Zizi itu bertransformasi dari yang dulunya sangat overthinking, gak percaya diri sendiri dan jadi Zizi sekarang, aku saranin kalian buat nonton part 3 podcast ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.